Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang seminar dan diskusi panel. Sebelum kita ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan memahami permasalahan yang dibahas dalam seminar dan diskusi panel. Yang kedua, menguraikan permasalahan yang dibahas dalam seminar dan diskusi panel. Pernahkah kalian berkumpul bersama teman-teman secara tidak sengaja? Atau kamu saling bertukar informasi dan saling berganti topik? Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebuah diskusi? Berikut ini kita akan memahami seminar dan diskusi panel. Nah, kira-kira apa itu diskusi? Secara definisi, pengertian diskusi menurut Semi adalah sebagai suatu percakapan yang terarah yang terbentuk pertukaran pikiran antara dua orang atau lebih secara lisan untuk mendapatkan kesepakatan atau kecocokan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi diskusi itu bisa percakapan dua orang atau lebih ya, secara lisan untuk mendapatkan suatu kesepakatan atau kecocokan. Terdapat banyak sekali kegiatan diskusi. Nah, salah satunya yaitu forum, diskusi panel, seminar, dan simposium. Tapi pada hari ini kita akan belajar tentang dua kegiatan diskusi atau dua jenis diskusi, yaitu seminar dan diskusi panel. Apakah kalian pernah mengikuti seminar? Mungkin kalian beberapa orang pernah mengikuti kegiatan ini di sekolah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang seminar. Seminar berasal dari bahasa Latin yaitu seminarum, yang berarti tempat menanam benih. Tetapi pengertiannya jauh dari bahasa aslinya. Dari pengertiannya, seminar merupakan sebuah pertemuan yang sengaja diselenggarakan dengan tujuan sebagai pembelajaran terhadap sebuah topik tertentu dengan jalan pemecahan masalah. Nah, seminar ini dilakukan melalui interaksi tanya-jawab antar peserta yang proses berjalannya dipimpin oleh moderator. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang diskusi panel. Menurut pengertiannya, diskusi panel adalah diskusi yang digunakan untuk memperluas wawasan terhadap suatu masalah yang sedang hangat dengan melibatkan beberapa ahli disiplin ilmu atau profesi untuk bertindak sebagai peserta diskusi panel atau pembicara. Jadi dalam diskusi panel ini, peserta yang hadir berupa beberapa orang yang ahli dalam disiplin ilmu. Kemudian, moderator dapat bertanya langsung kepada peserta diskusi panel untuk menggali pandangan atau pendapat. Peserta diskusi diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi dan menyanggah pendapat dari orang lain. Setelah diskusi, moderator dapat menyajikan pokok-pokok pikiran atau simpulan hasil diskusi. Nah, ini perbedaannya antara seminar dengan diskusi panel. Kalau pada di seminar, peserta tidak dapat menanggapi atau juga memberikan pandangan terhadap materi atau isu yang sedang dibahas. Tetapi, kalau pada diskusi panel, peserta dapat menggali pandangan atau pendapat dan kemudian juga dapat menanggapi pendapat dari orang lain. Oke, selanjutnya, langkah-langkah yang harus dicermati sebelum proses diskusi berlangsung.
Yang pertama, kita harus menentukan topik atau tema diskusi. Yang kedua, yang pastinya kita harus menentukan moderator, notula, dan pembicara dalam diskusi. Selanjutnya, kita harus menentukan tempat dan waktu, lalu baru kita melaksanakan diskusi, dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam seminar dan diskusi panel. Terdapat 6 unsur. Yang pertama ada pembicara. Ini berarti dia penyaji ya. Penyaji ini dia harus memahami topik diskusi dan tujuan yang hendak dicapai, mengikuti jalannya diskusi, meminta penjelasan terhadap apa yang kurang selama jalannya diskusi, memberikan gagasan atau pendapat, kemudian menyatakan dukungan atau persetujuan terhadap suatu isu, ikut mencegah terjadinya perpecahan dan percekcokan, menghormati dan melaksanakan semua keputusan yang telah diambil secara bersama-sama, dan juga dia harus cenderung tidak boleh mengabaikan kelancaran dengan tidak memperhatikan fungsi dan perannya. Kemudian terdapat moderator atau pemimpin diskusi. Nah, moderator ini dia berperan sebagai menjelaskan topik diskusi dan menyebutkan tujuan yang hendak dicapai dengan diskusi kepada semua penyaji dan partisipan, sebagai penengah dan pengarah semua pembicaraan yang berlangsung selama diskusi berjalan, selalu memperingatkan penyaji agar kembali ke pokok permasalahan yang didiskusikan apabila penyaji berbicara mulai keluar dari masalah yang dibahas, mendorong penyaji dan partisipan yang kurang berani memberi pendapat untuk mengajukan pendapatnya, memberikan kesempatan kepada penyaji terlebih dahulu untuk mengeluarkan pendapat, mengatur lalu lintas pembicaraan dengan sopan dan tidak banyak mengomentari pendapat para penyaji, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan dan merumuskan kesatuan pendapat yang telah diperoleh dan menunjukkan perbedaan pendapat yang masih ada. Selanjutnya ada pembawa acara. Pembawa acara ini dia tingkatannya lebih luas ya, karena mengawali acara kemudian baru diserahkan kepada moderator atau pemimpin diskusi. Selanjutnya ada penyaji atau pemerasaran. Kemudian ada notulis. Notulis ini berperan sebagai mempersiapkan segala kebutuhan diskusi seperti papan tulis, alat peraga, dan daftar kehadiran, kemudian mencatat pokok-pokok yang terjadi selama diskusi, serta mencatat keterangan penting, mengingatkan pemimpin diskusi tentang pembicaraan berikutnya, dan dia membantu pemimpin diskusi merumuskan secara tertulis tentang simpulan diskusi. Yang terakhir yaitu ada partisipan atau peserta. Selanjutnya, terdapat manfaat penyelenggaraan seminar dan diskusi panel. Yang pertama, manfaatnya yaitu dapat menumbuhkan sikap demokratis sekaligus membiasakan untuk berpikir secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya yaitu dapat meningkatkan kualitas moral seperti persahabatan, membiasakan sikap tenggang rasa, menahan emosi, dan terbinanya sikap saling memberi manfaat dan saling menerima. Yang terakhir, dapat membina kebiasaan berpikir kritis dan terbuka, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menggunakan bahasa, terutama bahasa Indonesia. Selanjutnya, terdapat prosedur dalam seminar dan diskusi panel. Prosedurnya yang pertama yaitu pemimpin diskusi harus menjelaskan topik atau tema diskusi dengan rinci sehingga semua peserta memiliki persepsi yang sama tentang topik yang dibahas. Jadi di sini pemimpin diskusi wajib sekali menjelaskan topik atau tema diskusi sehingga semua peserta dapat memiliki pemikiran yang sama. Berikutnya yaitu pembahasan. Hal yang dilakukan dalam pembahasan adalah memilah masalah sehingga dapat lebih dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikutnya yaitu penyaji diminta untuk mengemukakan pendapat serta saling bertukar pikiran untuk menemukan butir-butir pemecahan masalah. Selanjutnya ada uji kembali setiap kesepakatan yang telah diambil sebelumnya.
Dan yang terakhir, keputusan yang telah diambil sebagai simpulan diskusi sebaiknya dirumuskan secara tertulis oleh pemimpin diskusi atau notulis. Selanjutnya, kita membahas tentang menyimpulkan isi seminar dan diskusi panel. Nah, cara menyimpulkannya ini, yang pertama, catatlah nama narasumber beserta pernyataan yang disampaikannya. Nah, pernyataan ini bisa berupa gagasan, pendapat, pertanyaan, tanggapan, dan juga ulasan. Berikutnya, catatlah hal-hal khusus yang timbul dalam diskusi. Kemudian buatlah simpulan sementara berdasarkan pernyataan yang dikemukakan narasumber. Yang terakhir, buatlah laporan lengkap hasil diskusi yang meliputi latar belakang penyelenggaraan, tema, tujuan, waktu dan tempat, serta daftar dan keterangan tentang pemakalah atau panelis, partisipan, susunan acara, rangkuman hasil diskusi, dan simpulan umum. Berikut ini merupakan contoh rumusan seminar jika kita mengikuti seminar kemudian membuat rumusan hasil seminarnya. Nah, ini merupakan contoh seminar politik bahasa yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015. Nah, ini merupakan lanjutan contoh dari rumusan seminar tadi ya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang seminar dan diskusi panel. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum.